Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, sahabat-sahabatku, ibu dan bapak, bertemu kembali dengan saya Nela Luki. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Taman Impian Ancol. Kita bisa lihat di sekeliling kita ada nikmat Allah yang luar biasa. Di belakang kita ada pantai-pantai, laut-laut yang tersebar begitu indah. Dan di sini ada beberapa masyarakat kita yang sedang berbahagia menyaksikan keindahan alam Allah Subhanahu wa taala. Terkadang saya berpikir bahwa ternyata nikmat Allah begitu besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, ternyata Allah berikan kepada manusia nikmat yang begitu besar. Wahai para sahabatku, bayangkan seandainya Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan manusia fil ardil khalifah di muka bumi ini, lalu Allah hapus segala nikmat. Allah biarkan manusia hidup sendiri. Allah hilangkan segala macam bentuk tumbuh-tumbuhan. Allah hilangkan segala macam bentuk perairan. Apa yang bisa kita bayangkan, wahai saudaraku? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Allah hidupkan kita di permukaan bumi ini dengan nikmat yang luar biasa. Allah ciptakan buah-buahan sebagai pelepas lapar para manusia. Allah ciptakan laut yang luar biasa luasnya sebagai tempat manusia mencari nafkah. Kita bisa lihat di sini, wahai pemirsa, di sini ada nelayan yang sedang memancing. Mereka bisa mengambil ikan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan nafkah mereka. Oleh karenanya saya teringat dengan firman Allah yang mengatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang harus kita bohongi? Saudaraku yang beriman, Allah hidupkan kita dalam keadaan fi ahsani takwim. Allah ciptakan manusia sempurna bentuk. Allah ciptakan oksigen untuk bernafas. Allah ciptakan air untuk memenuhi kebutuhan jasad. Allah ciptakan makanan dari alam tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Oleh karenanya, disinilah letak bentuk agar kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, sahabatku, masyarakat Indonesia yang berbahagia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk mereka tidak bersyukur? Mereka senantiasa melakukan perubahan-perubahan yang tidak baik dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Rasul pernah bersabda bahwa salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah ke dalam hal dunia kita senantiasa melihat ke bawah. Bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sesungguhnya innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan mencintai dan menyayangi serta mematuhi orang yang dicintainya. Pertanyaan selanjutnya adalah, dengan banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ternyata wahai para pemirsa, sahabatku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai manusia. Sahabatku, andaikan kita punya sahabat, lalu kita mengecewakan sahabat kita mengecewakan pasangan kita, apakah dia marah? Ia tentu marah kepada kita karena ia dikecewakan. Orang yang dicintai namun tidak mendapatkan balasan cinta, maka pada akhirnya ia akan melupakan orang yang dia cintai. Memang ada yang mengatakan bahwa cinta tak berbalas tidak jadi masalah, tetapi yang jadi problem adalah ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai manusia sekalipun manusia tidak mencintai dia. Allah memberikan segala nikmat, hutan, alam, lautan. Sementara Allah tahu tak semua manusia yang taat kepadanya. Allah tahu tak semua manusia yang sholat menghadapnya. Allah tahu tak semua orang mengingat asmanya. Allah juga tahu tak semua orang membaca Al-Quran. Bahkan Allah juga tahu bahwa orang-orang yang ahli maksiat juga Allah berikan nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang harus kita bohongi, wahai saudaraku? Maka mari kita mulai
membangun konsep evaluasi monitoring diri kita. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang kita miliki? Apakah kita bersyukur kepada Allah dengan waktu yang Allah berikan kepada kita? Kita bisa berliburan dengan saudara kita. Kita bisa berliburan melihat hasil laut yang luar biasa dari Allah. Walaupun pada kenyataannya mungkin tak sholat. Walaupun pada kenyataannya mungkin kita tak mensyukuri nikmat. Walaupun pada kenyataannya mungkin kita tak mau membaca Al-Quran. Tapi Allah tetap berikan nikmat kepada kita. Maka takkan ada satupun manusia yang setia. Yang setia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau hambanya itu taat atau tidak, Allah tetap cinta. Mau hambanya itu maksiat atau tidak, Allah tetap beri nikmat. Betapa banyak orang-orang yang tak sholat tapi Allah berikan harta kekayaan. Betapa banyak orang-orang yang senantiasa tidak melakukan puasa Ramadan, jauh dari Al-Quran, bahkan tak pandai membaca Al-Quran. Lalu Allah berikan harta yang berlimpah. Bahwa ternyata nikmat Allah tidak hanya untuk orang-orang yang beriman, namun nikmat Allah berikan kepada seluruh hambanya. Allah hanya memilih nikmat surga mana yang akan didapati oleh hambanya. Urusan surga pastilah itu urusan orang yang beriman. Tapi urusan nikmat dunia itu urusan seluruh kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya hadir saya di sini tadi, saya melihat betapa banyak orang-orang yang senantiasa berbahagia dengan keluarganya. Padahal kita tahu belum tentu mereka hamba yang taat, tapi Allah berikan mereka senyuman. Allah berikan mereka kesempatan untuk menikmati hasil alam. Allah berikan mereka mata yang bisa memandang ciptaan Allah. Bayangkan kalau Allah cabut nikmat mata, saudaraku, sudah pasti tidak bisa menyaksikan pemandangan yang seindah ini. Mereka masih Allah berikan nikmat untuk berjalan. Andaikan Allah lukai saja kakinya sedikit, ia takkan bisa jalan ke Taman Impian Ancol ini. Saudaraku yang berbahagia, mari sama-sama saya ingatkan diri saya secara pribadi. Kita lapangkan hati kita, kita buka hati kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita lebih daripada kita mencintai Dia. Dan mari kita buka nalar berpikir kita bahwa sesungguhnya apapun sikap yang kita lakukan, insya Allah Allah akan tetap mencintai kita. Oleh karenanya, agar kita berbahagia, mari kita renungkan semua nikmat Allah ini dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci kebahagiaan hidup, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati hidup ini dengan mencari kehidupan dunia dan jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begini hidup kita, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang Allah golongkan kepada manusia-manusia ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah tersebut. Amin. Allahumma amin. Sampai jumpa kembali dengan saya Nela Luki, tentu dalam tema-tema dan cerita-cerita kajian yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.